Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membuat menu yang ada di dalam project Laravel Vue.js ini. Jadi seperti yang kita lihat di sini kan, di sini sudah ada nih menu data user sama misalkan satu lagi logout, misalkan seperti ini. Nah, lalu ini kan masih belum ada nih. Ini kan masih halaman pada saat kita klik-klik ini masih belum bisa lari ke URL lainnya kan, ke halaman lainnya kan. Nah, jadi di sini kita akan bikin menu ini berfungsi pada saat kita klik, nanti berubah juga halamannya di sini. Nah, tapi sebelum itu langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita menginstal dulu yang namanya Vue Router ya namanya. Vue Router. Jadi kita harus install dulu Vue Router di sini. Jadi caranya yang pertama adalah kita ketikkan dulu di terminal yaitu npm install Vue Router seperti ini. Nah, seperti ini ya. Lalu kalian bisa tekan enter. Nanti dia akan install seperti ini. Kita tunggu ya. Oke, kalau sudah seperti ini, nah di sini karena kita mau bekerja di halaman Vue.js, jadi kita harus run dulu npm-nya. npm run watch. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai mixnya selesai. Nah, kalau sudah sukses seperti ini kita registrasikan dulu ya. Registrasikan di bagian resource js app.js. Nah, di bagian sini ya. Ini kita hapus aja dulu. Lalu di sini juga kita hapus juga. Biar nggak terlalu banyak yang kita lihat. Nah, seperti ini. Ini kita registrasikan dulu di bagian sini. Itu kita import ya. Import tadi kita install Vue Router ya kan, jadi kita import Vue Router from Vue Router. Nah, seperti ini. Lalu kita gunakan Vue use ini ya, Vue Router. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah seperti ini, nah, kalau sudah seperti ini kita simpan dan intinya juga sudah sukses. Langkah selanjutnya adalah kita bikin dulu nih route-nya. Nah, sebenarnya di sini juga sudah ada route ya. Ini adalah route yang dari Vue.js-nya. Nah, biasanya kalau route yang ini, yang Vue komponen ini biasanya saya gunakan untuk yang ada di bagian langsung di dalam template blade ya, template yang .blade ini. Tapi di sini saya nggak menggunakan yang ini. Ini nanti kan akan kita gunakan, tapi untuk yang saat ini kita bikin route yang dari Vue Router ini ya. Jadi langkah yang pertama adalah kita bikin dulu variabel, misalkan let routes seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan path ini adalah nama URL-nya. Ini kayak example komponen ini adalah nama URL-nya. Tapi di sini kita bikin URL baru, misalkan sini kan data user nih, kita bikin data user. Nah, kalau misalkan kalian pengen path-nya itu adalah sama seperti Laravel, seperti ini aja, nggak ada yang garis miring bla 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 nya, itu bisa kalian langsung bikin seperti ini. Nah, seperti ini aja juga nggak apa-apa ya, sudah bisa. Jadi maksudnya nggak perlu ada nama lain lagi, cukup garis miring seperti ini juga bisa. Tapi karena kita pengen bikin URL baru
yaitu dengan nama data user. Nah, maka kita bikin seperti ini. Oke. Lalu selanjutnya komponen require. Nah, komponen require ini sama ya, isinya seperti ini. Ups. Nah, komponen require seperti ini. Tapi di sini sebelum kita ini kan dia nanti kalau kita klik data user, maka yang muncul adalah example komponen. Sedangkan kita pengen nampilin halaman untuk data user ya kan. Di sini kita bikin dulu nih file data usernya, itu ada di JS komponen. Kita bikin folder namanya pengguna misalkan. Lalu kita bikin lagi file namanya adalah data pengguna .view. Ingat .view ya, bukan .blade dan php. .blade.php. Tapi .view karena kita pengen bikin tampilan dari Vue.js. Nah, untuk isinya adalah kita copy dulu nih yang ada di sini. Yang ada di example komponen ini, kita pastekan di sini. Terus kita ganti data user. Ini adalah halaman dari data user atau pengguna. Oke, kita simpan. Di sini belum ada pergerakan apapun ya kan. Seharusnya kan ada pergerakan ini di mixnya jalan. Ini karena data pengguna ini belum kita registrasikan di bagian app.js. Nah, jadi di sini tadi adalah komponen ini, lalu pengguna lalu nama filenya adalah data pengguna .view. Oke, seperti ini. Nah, sukses. Ini sudah ada pergerakan dan sukses. Nah, lalu routes ini kita registrasikan, kita bikin lagi variabel untuk biar route ini bisa dipanggil menggunakan vrouter. Jadi di sini kita bikin codes router sama dengan new view router kurung buka kurung tutup lalu kurung kurawal. Isinya adalah ini routes ini. Oke, sampai sini masih tidak ada error. Nah, sekarang router ini kan kita mau panggilin di halaman ini. Sedangkan di halaman ini itu ada di halaman home, ya kan? Nih, di halaman home. Nah, di halaman home itu kan ada yang namanya ID app. ID sama dengan app, ya kan? Nah, ID sama dengan app ini yang seperti video sebelumnya sudah saya jelaskan, itu dia ngambil ini. Ya kan? Nah, ini app ini. Nah, sekarang biar kita bisa nampilin di halaman ini kan ada ID app, berarti kita harus taruh di sini. Adalah router. Nah, sukses. Oke. Sekarang biar bisa kita panggil di halaman home ini, jadi kita cukup bikin satu halaman home saja. Tapi nanti ininya bisa berubah-ubah ya. Bisa berubah-ubah. Nah, sini example komponennya saya hapus dulu. Ini sekedar contoh saja. Di sini kita panggil view router, tapi yang kita panggil itu bukan data user ini, bukan. Kalau yang tadi itu kan example komponen tadi kan kita ngambil yang ini. Nah, tapi karena kita pengen dia dinamis di dalam halaman sini, maka kita perlu memanggil
view routernya di sini. Router view. Jadi kita perlu panggil di sini router view. Nah, jadi cukup router view ini saja, dia akan menyesuaikan dengan nama dari path yang link yang kita tuliskan di sini. Tapi kita kan pengennya nampilkan di sini, ya kan? Ini kita klik masih belum ada, masih kosong. Nah, jadi ini kan adalah sidebar. Jadi kita buka sidebarnya. Ini di bagian sini. Kita nggak perlu lagi menggunakan Ahref, tapi kita gunakan router link. Nah, seperti ini. Di sini hurufnya kita ganti dengan to. Isinya adalah path yang tadi, URL ini tadi. Ini kita copy aja. Kita pastekan di sini. Nah, dia nggak jalan apa-apa karena kita ngodingnya ada di bagian Laravelnya, blade-nya. Oke, sekarang kita coba refresh, kita coba tampilkan di sini. Dan view-nya sudah aktif dan ini juga sudah hilang, ya kan? Sekali lagi. Nah, halamannya juga sudah hilang. Oh, ini belum kita hilangkan ya, belum kita hapus. Nanti kita hilangkan ini URL yang ini ya. Jadi ini sudah kita hapus, sudah berhasil kita hapus, sudah berhasil kita hilangkan yang tadi di sini. Sekarang pada saat kita klik data user, itu muncul adalah halaman data user atau data pengguna. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ini masih belum bisa diklik apa-apa ya. Berarti ini ada kesalahan di bagian app.js. Kita cek dulu. Ini udah bener, nggak ada error. Kita save lagi sekali. Oke. Router link ini udah bener nih. Oke, home-nya. Ini kita coba hapus ya. Ini nggak usah, langsung di dalam konten aja. Karena kan ini kenapa saya hapus, karena container fluid ini kita udah bisa menggunakan langsung yang ini ya, nih container ini. Jadi nggak perlu lagi kita gunakan container ini. Nanti ada dua container, agak kurang bagus nanti tampilannya. Konten, oh ya ini. Nah, ini kan posisinya adalah di dalam div class content wrapper. Sedangkan kita pengen gunakan lab sidebar ini kan, sidebar ini. Sedangkan sidebar ini posisinya di atas dari ID app ini. Jadi kalau mau gunakan ID app, mau gunakan lab sidebar biar bisa jalan router linknya itu, maka posisi di ID app ini harusnya posisinya di atas dari lab sidebar. Berarti di sini ya. Nih. Nah, seperti ini. Kita simpan. Kita refresh. Nah, lihat posisi kursornya pun juga sudah berubah ya. Dan bisa kalian lihat di bagian sini juga sudah ada data user linknya. Kita klik. Nah, sampai sini kita sudah berhasil untuk membuat link sini ya. Bikin halaman menggunakan view router. Jadi pada saat kita klik data user, maka muncul data user. Misalkan kita bikin lagi satu di sini data level misalkan. Kita bikin satu lagi data level. Jadi kita di sini kita bikinkan
Saya ganti di sini data level. Data level. Nah, data level seperti ini. Lalu di app.js-nya juga kita bikin koma ya. Data level. Lokasinya data level masih sama satu folder dengan data pengguna. Oke, sukses. Nah, lalu di bagian left sidebar-nya ini kita bikin satu di sini. Data level. Ini juga namanya data level. Mana? Oh. Nah, di sini juga data level. Kita simpan. Nah, di sini kita refresh dulu. Nah, oh ini belum kita setting ya. Jadi kalau kita refresh dia masih belum bisa menampilkan halaman data user, tapi kalau kita langsung klik seperti ini dia bisa menampilkan. Nah, ini udah berhasil ya, data levelnya udah bisa kita ambil untuk halaman data levelnya sama data usernya. Nah, baik. Untuk yang tadi pada saat di refresh dia itu masih nggak bisa tampil ke halaman data level, itu karena kalau refresh itu dia ngambilnya root yang ada di Laravel-nya. Kalau root di Laravel itu kan adanya di routes web.php. Nah, di sini dia ngambilnya. Kalau yang di sini tadi itu dia ngambilnya root yang dari app.js ini. Oke, nah biar dia bisa di-refresh dan langsung masuk ke halaman data user kalau misalkan lokasinya sedang di URL data user, itu caranya seperti ini. Kita bikin baru dulu controller. Jadi kita ketikkan di sini php artisan make controller. Kita bikin aja home controller. Nah, seperti ini, -r. Kita enter. Kalau sudah controller created successfully, itu lokasinya controller itu adanya di app http controllers. Nah, ini home controller yang kita bikin tadi. Nah, isinya di bagian index ini kita ambil aja nih return view home ini, kita tampilkan di sini. Kita tuliskan di sini. Nah, seperti ini. Lalu di bagian web.php sini, ini kita kasih komen aja, atau kalian hapus juga nggak jadi masalah. Di sini kalian tuliskan route baru dengan metodenya get. Isinya adalah any. Nah, seperti ini. Lalu kita panggil controllernya. Kita mau pada saat di refresh dia larinya ke halaman home, ya kan? Kita kembalikan ke halaman home, yaitu home controller class. Nah, seperti ini. Lalu functionnya yang mana? Functionnya adalah index. Nah, jadi pada saat kita refresh dia nanti larinya ke home controller ke bagian function index. Jadi apapun yang ada di belakang garis miring ini dia akan menampilkan halaman yang ada yang sedang aktif gitu. Tapi di sini tentu saja kita tambahkan where any itu sama dengan seperti ini. Oke, kalau sudah kita simpan. Kita coba refresh.
Oke, nah tidak ada error lagi ya kan. Kita klik level, dia bisa, klik user bisa, klik level, kita refresh, dia balik ke halaman home. Lalu apapun yang ada di belakang garis miring ini URL-nya dia akan tetap ada gitu karena dia menggunakan method get. Oke. Nah, di sini kan masih aktif nih dua-duanya. Ini kita hapus aja aktifnya. Kita simpan, kita refresh. Nah, sudah berhasil. Oke, untuk menampilkan data halaman data user dan data level sudah berhasil. Untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.